Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tezka Leherdina dari kelas Akuntansi Reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan Islami tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan atau agent of development. Fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam kegiatan penyaluran dana, Bank Syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungannya akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang dijanjikan sebelumnya. Nah, disebut juga pembiayaan karena Bank Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Di sini ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan itu selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis itu sendiri adalah aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa perdagangan atau pengolahan barang. Itu disebut juga dengan produksi. Arti pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Terus ada falsafah pembiayaan. Yang pertama ada menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara yang pertama menghindari penggunaan sistem yang menetapkan muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Yang kedua, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Yang ketiga, ada menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya. Yang keempat, ada menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Terus ada menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya dengan mengacu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu yang pertama aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, Bank Syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam. Terus ada aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariahnya itu sendiri. Terus di sini ada prinsip-prinsip pembiayaan. Dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu yang pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk yang pertama mudaharobah, ada musyarakah dan muzaroah. Terus yang kedua ada prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini terdapat dalam produk-produk yang pertama ba'i al-murabahah, terus yang kedua ba'i al-muqayyadah, yang ketiga ba'i al-mutlaqah, yang keempat ba'i as-salam, yang kelima ba'i al-istisna. Terus yang ketiga ada prinsip sewa menyewa. Yang pertama ada akad ijaroh, yang kedua ada akad ijaroh muntabiha bi'at-tamlik. Di sini juga ada jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan menurut tujuan. Ada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Terus ada juga pembiayaan menurut jangka waktu. Ada pembiayaan jangka waktu pendek. Pembiayaan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Terus ada pembiayaan jangka waktu menengah dalam kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga ada pembiayaan jangka waktu panjang yang lebih dari 5 tahun kurun waktunya. Terus di sini ada analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama pendekatan analisis pembiayaan. Yang A, pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam. Yang kedua ada pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Yang ketiga ada pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
Terus yang keempat ada pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Yang terakhir ada pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Terus yang kedua ada penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip-prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter. Artinya sifat atau karakter nasabah pengambil peminjaman. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga ada kapital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat ada kolateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang terakhir ada condition, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu constraint, yang artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Terus yang ketiga ada penerapan prosedur analisis pembiayaan. A. Berkas dan pencatatan. B. Data pokok dan analisis pendahuluan. Yang C. Penelitian data. D. Penelitian atas realisasi usaha. Yang E. Penelitian atas rencana usaha. Yang F. Penelitian dan penilaian barang jaminan. Yang G. Laporan keuangan dan penelitiannya. Yang keempat ada penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah, terdiri atas A. Kebijakan umum pembiayaan hak bank syariah untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor. Yang kedua ada pengambilan keputusan pembiayaan. Terus yang di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Sebelum realisasi pembiayaan, dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi. Terus yang kedua ada setelah realisasi pembiayaan. Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode pemohonan dan selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Terus resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya dengan cara berikut. A. Sebab kemacetan meliputi 1. Aspek internal, yaitu peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Terus ada aspek eksternal, yaitu aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, kenakalan peminjam, menggali potensi peminjam, melakukan perbaikan akad, memberikan pinjaman utang ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan Qard al-Hasan Murobahah atau Mudarobah. Terus penundaan pembayaran, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru. Terus yang terakhir ada memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.